Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 9 Agustus pukul 18 lewat 38 menit. Ya, gua dapat pertanyaan yang cukup unik dan video ini akhirnya khusus gua buat untuk teman-teman pemula. Jadi kalau lu yang nonton video ini dan lu udah punya modal besar atau lu yang sudah lama di pasar modal, mungkin video ini nggak akan menarik. Tapi gua mendapatkan pertanyaan yang menarik. Bang, kemampuan menabung gua itu 500.000 per bulan. Apakah menjadi trader atau investor? Pertanyaannya begitu. Nah, gua terus terang guys ya, gua bukan orang yang memulai di pasar saham dengan modal 500.000 ini. Jadi gua jujur aja gua nggak merasakan ini karena gua memulai masuk ke pasar modal itu dengan modal yang cukup besar. Nah, dengan modal yang cukup besar, kenapa berani? Karena sebelumnya gue sudah mempelajari dahulu apa itu saham, bagaimana dia bisa naik, bisa turun, apa itu valuasi saham mana saja yang membagikan dividen. Tapi buat pemula yang belum besar dananya, kan biasanya kalau misalkan dananya udah besar, pernah kan gue sampaikan, ketika dana lu besar, lu akan semakin bijak. Ketika dana lu nggak besar, lu akan biasanya akan tidak terlalu peduli. Kalau besar, lu akan hati-hati menempatkan uang lu di mana. Nah, begitu biasanya. Nah, kalau misalkan lu memiliki modal 500.000 per bulan, ini bukannya gua mengkerdilkan ya, bukannya mengkerdilkan, gua bukan bermaksud menggurui, gua mau berbagi dan memberikan saran sebagai orang yang sudah lebih dulu kecemplung di pasar modal. Bukan lebih jago, tapi lebih dulu kecemplung di pasar modal. Kalau misalkan lu sebulan 500.000, berarti dalam 1 tahun lu bisa mengumpulkan 6 juta. Bener dong? 6 juta. Nah, hal pertama yang lu harus lakukan adalah lu jangan sampai kehilangan uang ini. Jadi lu jangan berpikir 500.000 ini gimana ya gue cara dapetin 50.000. Jangan. Tapi bagaimana lu bisa nggak ini menjalankan secara konsisten dalam 1 tahun akhirnya bisa terkumpul 6 juta. Kemudian bagaimana supaya 6 juta ini nanti bertumbuh di tahun setelahnya. Nah, gue punya beberapa tips sebagai orang yang kecemplung lebih dulu di pasar modal. Yang pertama, lu jangan cut loss. Ini terdengar gila sebenarnya. Karena kan ada yang mengajarkan ya lu harus disiplin cut loss, lu harus pasang stop loss dan sebagainya. Tapi hal pertama kalau gue bisa balik ke masa lalu guys ya, salah satu hal yang mau gue lakukan adalah gue nggak cut loss atau meminimalisir cut loss. Itu yang pertama, lu jangan cut loss ketika lu membeli sebuah saham. Nah, ini ada hubungannya dengan poin yang kedua. Karena lu jangan cut loss berarti lu harus masuk ke saham yang bagus. Ingat, saham yang familiar di telinga kita, saham yang merupakan perusahaan terkenal belum tentu bagus untuk kita investasikan. Contohnya apa? Unilever. Coba lu lihat sahamnya. Gudang Garam. Itu yang beli di gudang garam di harga 80.000, bahkan yang beli gudang garam di harga 30.000 itu banyak. Sekarang masih dalam kondisi floating loss. Kemudian HM Sampurna, ya, Bukalapak. Pokoknya saham-saham begitu dah, beli-beli Bukalapak, Goto. Itu adalah saham-saham yang dijadikan contoh, misalkan nih lu ketemu di sosmed atau di media, saham ini bikin rugi, kalau begitu nabung saham itu bukanlah hal yang bagus. Ya itu, saham-saham itu yang dijadikan contoh. Nggak mungkin dia ngasih contoh kayak saham Adaro, nggak mungkin dia ngasih contoh kayak saham TPMA, kayak gitu-gitu. Jadi lu harus ya masuk ke saham berdividen. Berdividen dulu. Ya, dengan kalau bisa lu mendapatkan return adalah 8% sampai 10% per tahun. Nih, 8 sampai 10% per tahun. Nah, terus gimana bang? Gua bisa nih nemu saham berdividen. Ada Unilever kan juga bagi dividen, ya kan? Kemudian gudang barang juga bagi dividen. Baru tahun kemarin aja nih, tahun ini aja dia nggak bagi dividen.
Tapi lihat prospeknya. Nah, jadi gini guys. Yang kedua, lu harus lihat prospeknya. Jadi yang pertama lu jangan atau minimalisir cut loss. Kalau bisa malah jangan cut loss. Yang kedua, bagaimana caranya supaya lu jangan cut loss? Lu harus masuk ke saham yang berdividen. Kalau bisa 8-10% per tahun. Yang ketiga, prospeknya bagus. Nah, kalau nyari saham berdividen gampang. Lu tinggal nyari di berita gitu ya, di media saham-saham berdividen tinggi. Gampang. Tapi kalau yang prospeknya bagus, ini bahkan yang sudah lama di pasar modal pun belum tentu bisa menentukan. Maka dari itu, untuk mengetahui saham yang prospeknya bagus, lu harus punya teman diskusi yang paham. Itu guys. Kalau misalkan lu tidak punya teman diskusi yang paham, ya lu harus belajar. Jadi itu 3 poinnya. Lu jangan atau minimalisirlah cut loss. Lu harus masuk ke saham yang berdividen 8-10% per tahun. Kalau lebih dari 10% bagus banget. Lu harus masuk ke yang prospeknya bagus. Nah, kalau ini gampang nomor 2. Sampai nomor 2 gampang. Nomor 1 juga gampang. Lu nggak usah lihat sekuritas aja. Nggak usah ngeliat aplikasi. Kalau nomor 2 juga gampang, lu cari aja berita. Nomor 3 ini yang sulit. Makanya lu harus punya teman diskusi yang paham atau enggak lu belajar. Sambil lu menabung ini lu belajar. Nah, yang keempat, jangan masuk grup tidak jelas. Jadi gini guys, tidak semua grup-grup yang ada di sosial media, ya baik itu di Twitter, di Instagram, di Telegram, postingan-postingan itu tidak semuanya jelek. Tapi ada loh grup-grup yang menyesatkan. Kalau bisa, kalau lu belum kuat secara psikologis, ya lu jangan masuk grup-grup yang gak jelas. Udah, lu fokus aja nih. Nabung 500.000 sebulan, sampai setahun lu bisa menghasilkan 6 juta. Ingat, karena lu tidak cut loss dan karena lu meminimalisir transaksi, ini nggak hilang. Paling lu dapet kalau sahamnya turun, lu dapet floating loss doang. Floating loss itu bukan kerugian guys ya. Dia akan menjadi kerugian setelah sahamnya lu jual. Kalau sahamnya nggak lu jual, lu nggak merasakan kerugian. Lu justru bertumbuh yang tadinya 6 juta, lu mendapatkan dividen. Jadi di tahun selanjutnya, lu bukan hanya bisa mendapatkan 6 juta, tapi lu bisa mendapatkan 6 juta plus 8% atau 10% dari modal yang lu setor ke sekuritas. Kayak begitu guys. Nah, jadi kesimpulannya adalah 4 ini. Jangan atau minimalisir cut loss, ya. Jangan sering-sering melakukan transaksi. Jadilah investor yang anteng. Lu harus masuk ke saham yang berdividen. Berdividen dulu. Lu nggak perlu pusing nyari, wah ini valuasinya, ini berapa net profit marginnya, ini CAGR-nya berapa, dia bebannya berapa. Karena lu masih pemula, nggak perlu seribet sampai situ. Oh dia nanti membuat perusahaan patungan dengan siapa, nggak perlu. Lu cukup mencari saham berdividen dulu. 8-10%. Setelah itu lu cari yang prospeknya bagus. Caranya bagaimana? Lu bisa nonton YouTube, ya. Lu bisa diskusi sama teman lu, atau lu belajar perlahan sambil lu melakukan konsistensi menyetor 500.000 atau nabung 500.000. Keempat, jangan masuk grup-grup gak jelas. Ingat, nggak semua grup-grup yang ada di sosial media itu jelek. Tapi kalau lu masuk ke grup-grup sehingga itu menyebabkan kegoyahan pada psikologis lu, nanti lu bisa salah mengambil keputusan. Oh ternyata perusahaan ini jelek, entar lu cut loss. Nanti yang tadinya nilainya 6 juta, bukan 6 juta lagi, tapi jadi 4 juta. Kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.